Kenapa kok ada batasan haram, batasan halal? Karena Allah yang menciptakan kita, tahu di mana maslahat kita, tahu di mana ada mudarat untuk kita. Ini batasan Allah berikan kepada kita karena Allah tahu kalau kita jalankan hal-hal yang dihalalkan Allah pasti akan mendatangkan maslahat. Kalau kita melanggar, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pasti ada mudarat. Pasti ada. Kita tunggu di rumah, mana hidayah lu datang-datang nih, nanti lah ngaji, nunggu hidayah dulu. Bukan, dipancing. Kita cari dulu. Sehingga apa? Ketika Allah melihat ada hamba yang menghadapnya, Allah akan menambahkan taufik dan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yada'hu hatta yataghayyara lahu aw yatanakkar." Ini juga termasuk hal penting. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab turunnya rezeki akan salah satu dari bisnis kita, baik itu kebun atau tambang atau dagang, apa saja, Allah jadikan di dalam hal tersebut rezeki kita. Kita sudah tahu nih, dalam hal ini mudah Allah berikan rezeki dalam hal ini. Maka kata baginda Rasulullah, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan artinya apa? Ketika kita buka satu bisnis, kemudian kita lihat maju, berarti Allah menginginkan kebaikan di jalan ini. Maka jangan kita tinggalkan. Sampai kapan? Sampai kita lihat sudah ada kerugian di dalam bisnis tersebut. Artinya sudah mulai tidak ada lagi keberkahan. Maka tinggalkan, cari pintu yang lain. Tapi selagi pintu ini masih Allah bukakan luang untuk kita di dalam apa? Mencari rezeki, maka jangan kita tinggalkan. Kata baginda Rasulullah, jangan kita tinggalkan karena di situ Allah menjadikan sebab kita mendapatkan rezeki. Jadi kalau kita sudah tahu nih, dia kalau nelayan gak dapat ikan. Kalau dia berjualan satu ini, dia dapat terus. Nah, maka jangan kau tinggalkan pintu yang ini. Itu tanda kalau Allah ingin memberikan rezeki lewat jalan yang ini. Nah, jadi kadang kita ini sudah tahu, tapi kadang gak istiqomah. Dapat tawaran dagang yang ini, baru bentar dagang yang ini, lihat temannya udah beli mobil. Kayaknya lambat ku menjual ini, tidak beli mobil. Ganti dagang yang lain lagi. Lihat temennya loh, udah punya rumah sendiri, udah nggak nyewa lagi. Wah, lambat lagi nih jual yang ini. Cari yang lain lagi. Akhirnya apa? Nggak puas sama dagang yang halal, dagang yang haram akhirnya. Dagang yang haram nggak puas, berjudi. Nggak puas, akhirnya apa? Akhirnya malah miskin. Karena dengan dia berjudi, dengan dia makan makanan yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabut keberkahan. Dengan riba, judi, itu semuanya hal-hal yang Allah cabut keberkahan dengan nas Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah memberikan nas, yamhaqullahu riba. Riba itu dicabut keberkahannya. Jadi orang sekaya apapun kalau dia bisnisnya riba, bakal roboh. Silahkan coba. Kalau mau nantang Allah, silahkan coba. Orang bisnis apapun kalau lewat jalan riba, roboh. Pastikan tidak akan ada keberkahan. Kaya sebentar, habis itu turun bangkrut. Kemudian juga sama perjudian. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajza wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, kalau kalian mau beruntung, mau mendapatkan keuntungan, hindari yang 4 ini: minum keras, judi, mengadu nasib dengan anak panah, menyembelih untuk sesembahan sesembahan patung. Tinggalkan yang 4 ini, karena akan mendatangkan kerugian. Nah, jadi ini termasuk hal yang dinas oleh Al-Quran. Kalau kalian mau beruntung, tinggalkan yang ini. Memang kadang yang namanya hal-hal yang haram ini mengajak kita pertama seperti apa? Ada keuntungan yang besar, kayak judi. Kita punya duit kecil, diiming-imingi dengan duit yang besar. 1 kali dapat, 2 kali dapat. Habis itu duitnya udah banyak, dapat lagi. Udah banyak, ini lagi, nggak taunya habis semuanya duit yang dia dapatkan sudah banyak dari hasil apa? Dari hasil berjudi tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak akan ada keberkahan karena Allah sudah mengatakan kalau kalian ingin beruntung,
maka tinggalkan yang 4 tersebut. Dan juga begitu juga dengan hal-hal yang riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin jangan coba-coba untuk melakukan hal yang tersebut. Karena Allah sudah mewanti-wanti kita, memperingatkan kita, tidak akan ada keberkahan di dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariatnya Allah. Kenapa kok ada batasan haram, batasan halal? Karena Allah yang menciptakan kita, tahu di mana maslahat kita, tahu di mana ada mudarat untuk kita. Ini batasan Allah berikan kepada kita karena Allah tahu kalau kita jalankan hal-hal yang dihalalkan Allah pasti akan mendatangkan maslahat. Kalau kita melanggar, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pasti ada mudarat. Pasti ada mudarat. Dan mudaratnya kadang nggak cukup di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita melanggar salah satu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudaratnya di dunia dan di akhirat. Jadi kembali kepada hadis ini, jika Allah memudahkan di dalam salah satu sebab berbisnis atau berdagang atau mencari rezeki, maka jangan tinggalkan pintu tersebut sampai pintu itu sudah Allah rubah. Nah, alamat pintu itu sudah dirubah, kita sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan. Nah, selagi dapat keuntungan dari pintu tersebut, bisnis di situ terus kau istiqomahkan. Nah, ini juga, tapi jangan sampai berarti ini kita nih disuruh bisnis, hidup ini disuruh bukan disuruh bisnis. Nah, jadi jangan suka langsung ngambil kesimpulan sendiri, jangan. Jadi ini maksudnya tadi kalau kita berdagang dalam satu hal sudah menemukan di sini pintu rezeki kita, maka jangan ganti yang lain. Nah, tapi juga di satu sisi yang lain, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk bertawakal, jangan lupa untuk selalu mengisi dengan ibadah, jangan lupa untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kita kalau dunia terus, gak hadir majelis ilmu, gak hadir di tempat-tempat yang baik, dunia tersebut akan membuat kita lalai. Dunia itu semakin kita cenderungi, semakin membuat kita lalai dan semakin jauh. Nah, kalau sudah jauh diputuskan oleh Allah taufik dan hidayah, naudzubillah, bisa-bisa menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita dikhususkan oleh Allah dengan hidayah. Kita yang berkumpul di tempat ini Allah khususkan dengan hidayah. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Wa idza halatil hidayatu qalban sahulat lil ibadati a'dha'u. Kita ini mudah datang majelis taklim. Ngantuk sama. Ku ngantuk juga, lapar sama, ku lebih lapar lagi ini. Sambil ngomong, pakai minum lagi sekarang, lebih lapar lagi. Jadi kalau kita bilang capek, tapi hidayah dari Allah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, hal yang capek, hal yang susah tadi mudah. Makanya kata Imam Al-Busiri, wa idza halatil hidayatu qalban sahulat lil ibadati a'dha'u. Kalau Allah sudah memberikan hidayah di dalam satu hati, maka untuk orang tersebut hal yang berat bagi orang lain mudah baginya. Bukti bulan Ramadan, tidak semua dari kita bisa baca Quran 5 juz satu hari. Tapi ada beberapa orang yang membaca 5 juz itu sedikit bagi dia. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu dicari dulu, dipancing dulu. Jangan kita tunggu di rumah, mana hidayah lu datang-datang nih, nanti lah ngaji, nunggu hidayah dulu. Bukan, dipancing. Kita cari dulu. Sehingga apa? Ketika Allah melihat ada hamba yang menghadapnya, Allah akan menambahkan taufik dan hidayah. Dan perlu dijaga yang namanya taufik dan hidayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabbaballahu li ahadikum rizqan min wajhin", jika Allah memberikan sebab kemudahan di dalam rezeki dalam satu pintu, maka jangan ditinggalkan sampai dia berubah atau sampai sudah tidak mendapatkan keuntungan dari pintu itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna